Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto dan memang ada pergerakan yang cukup besar juga di dalam market untuk hari ini. Jadi kita akan bahas update berikutnya. Lalu saya akan membahas beberapa berita terbaru yang cukup menarik di dalam market kripto, termasuk beberapa event yang teman-teman bisa ikuti. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Dimana untuk videonya kita update dulu market kripto bagaimana. Sedikit mengalami penurunan ya. Bitcoin turun lagi ke level 17.000, sekarang berada di area 2,8%, bahkan sempat berada di area 16.900-an. Ya, Ethereum di area 4,7%, mengalami penurunan 4,7%. Altcoin saya rasa di sini terkoreksi cukup besar juga gitu ya. Kita kalau lihat secara 24 jam terakhir, di sini ada beberapa yang naik, OKB aja ya, tokennya OKX Exchange. Sisanya kita lihat di sini mengenai penurunan ya, dari Trust Wallet, Algorand, wow ini turun 9%, Trust Wallet turun 12%, ada Synthetix, Phantom, Litecoin, Sandbox, Avalanche, Near Protocol, rata-rata mengalami koreksi ya. Kita akan bahas selanjutnya di Fear and Greed kita di level 29, masih sama market secara range yang kita bahas di video yang lalu itu yang mengecil ya secara range-nya. Nah, di sini nanti ada satu alasan kenapa saya melihat potensi kenapa market kripto ini akan mengalami kenaikan dalam beberapa minggu ke depan. Ya, menarik ya. Kenapa beberapa minggu ke depan kita malah positif? Nah, di video kali ini kita akan bahas ya. Beberapa berita dulu. Yang pertama adalah former Presiden Donald Trump. Ya, teman-teman harusnya sudah familiar dengan Donald Trump. Dia malah rilis dia punya NFT, his first NFT collection. Ya, awalnya dia sempat nggak suka dengan cryptocurrency. Ya sebenarnya ini bukan kripto ya, ini adalah NFT, tapi NFT kan bisa terkait dengan kripto juga sebenarnya ya. Jadi ini ada newsnya juga dari Watcher Guru. Di sini Donald Trump rilis his first NFT collection ya, ini Donald Trump. Dan selanjutnya kita lihat juga ngomongin crypto exchange, Crypto.com mendapatkan lisensi lembaga pembayaran di Brazil, salah satu exchange kripto juga gitu ya, dapat izin lah istilahnya, lisensinya untuk di Brazil Payment Institution License dari Central Bank of Brazil atau bank sentralnya Brazil, seperti itu. Jadi ya ini namanya adopsi kripto juga gitu ya. Nah, kita lihat juga beberapa hal. Ini matrix dari on-chain ya, data di mana ini dari short term hand sama long term hand ya. Kita lihat dari sini, biasanya di saat period seperti ini banyak orang melihat wah ini kripto akan mati ya. Ini bukan pertama kali ya, kalau teman-teman ini bear market pertama, ini udah beberapa kali terjadi gitu ya. Sempat terjadi di 2019, sempat terjadi di 2015, sempat terjadi di 2012 gitu ya, dimana banyak orang lihat wah ini kripto nggak akan naik lagi, kripto akan turun terus gitu ya, bahkan sampai ke nol gitu ya. Tapi history biasanya tendensinya terulang kembali pada saat Bitcoin mulai halving, secara harga pun mulai mengalami kenaikan gitu ya. Di sini kita di period yang warna hijau, kita lihat yang namanya Bitcoin is dead kalau kata Silver Clementi. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita lihat respon orang-orang kan sangat negatif gitu ya. Wah nih Bitcoin akan turun lagi, Bitcoin akan turun lagi sampai nol dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat ini mulai nih ada pembentukan accumulation zone. Pada saat dia di warna hijau seperti ini nih, accumulation zone, baru Bitcoin mulai parabolic movement lagi seperti itu. Ini accumulation zone, baru Bitcoin mulai kenaikan lagi gitu ya. Dan sekarang kita di zona yang seperti ini. Ini zona pada saat short term ya, STH short term hand dan long term hand ini crossing gitu ya. Jadi artinya orang-orang yang memegang Bitcoin di bawah 6 bulan dan orang-orang yang memegang Bitcoin, hold Bitcoin di atas 6 bulan. Seperti itu. Ini kelihatan dari on-chain-nya ya. Jadi ini yang terjadi di dalam market kripto ya. Sekarang kita akan lanjut juga ke berita berikutnya. Oke. Ini dari Binance ya. Binance auditor deletes the proof of reserve assessment from its website ya. And pause all work with crypto clients including Crypto.com, KuCoin dan lain-lainnya ya. Di sini dia delete. Kenapa di delete? Kalau katanya ya, kalau lihat di sini, Mazars has deleted Binance proof of reserve. Mazars ini adalah Binance punya auditor gitu ya. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa Bitcoin reserve were over collateralized, ternyata over collateral gitu. Jadi artinya untuk Binance sebenarnya harusnya sudah clear juga ya, yang seperti kita bahas di video yang lalu. Nah, kita ngomongin crypto exchange juga, ngomongin proof of reserve.
Di sini CoinEx ya baru rilis juga dia punya proof of reserve ya. CoinEx has launched proof of reserve on 15 December ya. Di sini dia ada Bitcoin, ada Ethereum, ada chatnya, kriptonya, lalu ada USDT, USDC dan juga SHIB sebenarnya. Ini for the first batch of proof, tapi ini yang sudah mainnya yang besar ya sebenarnya ya. 100% reserve has been the bottom line of CoinEx. Jadi ini adalah another exchange yang cukup transparan ya, karena kita butuh exchange mulai ada proof of reserve lagi gitu. Kenapa? Karena proof of reserve ini provide security juga kepada investor orang user yang menggunakan exchange tersebut. Ini good news. Dan kalau kita ngomongin CoinEx juga, di sini saya mau lihat dia ada event ya. Ini adalah 5th anniversary atau ulang tahun kelima. Jadi udah 5 tahun nih CoinEx ya, cukup lama ya. Perayaan ulang tahun kelima untuk CoinEx, dan dia ada beberapa event yang teman-teman kalau ikuti sangat mudah sekali, free gitu ya, dan bisa mendapatkan hadiah, bisa baju, bisa digital watch juga. Jadi stay tune dulu gitu ya, nanti saya akan jelaskan caranya bagaimana ya. Rangkaian acara perayaan kelima CoinEx spesial untuk semua pengguna CoinEx. Jadi teman-teman harus ada account CoinEx. Kalau nggak ada account CoinEx, feel free untuk mulai registrasi. Di bawah ada di link deskripsi ada linknya, jadi feel free teman-teman menggunakan hal itu. Nah di sini ya, cara ikutnya gampang ya, semua ada di Twitternya CoinEx, yaitu adalah CoinEx Indonesia ya. Teman-teman bisa cek CoinEx Indonesia. Salah satu eventnya adalah untuk ucapin selamat ke dalam CoinEx ya. Di sini ada beberapa teman-teman yang udah ucapin selamat. Kita lihat dari sini, happy birthday CoinEx. Dan ya, kita bisa scroll di sini, happy birthday CoinEx. Lalu di sini ada kuenya juga seperti itu. Ini salah satu eventnya seperti itu. Lalu dia ada acara ulang tahun. Teman-teman bisa join grup Telegramnya CoinEx untuk tahu lebih dalam lagi mengenai hal ini gitu ya. Nah, eventnya apa? Nah di sini ya, teman-teman bisa mengikuti giveaway dari CoinEx, dan ini periodnya dari 13 Desember sampai 27 Desember. Jadi masih lama ya, tapi bisa menunggu hal ini ya, bisa mengambil. Ada Samsung Watch 5, ada t-shirt, ada hoodie, semuanya. Jadi bisa buat teman-teman ya secara free. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah login dulu. Teman-teman ada Facebook, Google atau Twitter, rekomend saya di Twitter. Nanti login Twitternya, nanti dia minta email, minta ID CoinEx teman-teman juga. Ini tinggal diisi aja gitu ya. Ini khusus untuk yang di Indonesia aja gitu. Jadi ya kemungkinan besar kalau teman-teman ikut gitu ya. Di sini sudah ada 570. Jadi kalau teman-teman ikut ya, saya rasa kemungkinan besar bakal mendapatkan hadiahnya gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya di sini ya. Pengguna baru yang menyelesaikan pendaftaran dalam 13 sampai 27 Desember melalui link ini gitu. Jadi ini kalau teman-teman yang belum daftar bisa daftar, lalu bisa mengisi akun CoinEx Anda ya. Nanti pada saat teman-teman sudah login, di sini ada linknya gitu ya, UID-nya berapa, lalu bisa mention kripto favorit Anda di YouTube gitu ya. Saya juga boleh. Lalu ada visit Instagram profile si Kevin Saley, karena CoinEx ini lagi ada event dengan si Kevin Saley ya. Jadi kalau teman-teman yang belum ada Kevin Saley pun bisa subscribe YouTube channelnya, dapat 2 ya, ini 2 undian lagi gitu. Jadi ya di sini menjadi kelebihan lagi untuk teman-teman gitu. Jadi ini cukup banyak dan sangat mudah untuk dilakukan semuanya. Untuk deposit CoinEx sendiri ada ya, kalau teman-teman mau deposit, lalu mengisi ukuran kaos aja dapat plus 1 lagi gitu. Jadi ya ini teman-teman bisa lakukan untuk acara ini gitu ya. Jadi saya rasa banyak yang bisa mengikuti hal ini. Jadi stay tune. Nanti ini namanya dari Glim ya. Jadi kalau teman-teman yang mau tahu linknya di mana, linknya ada di deskripsi. Saya akan taruh di deskripsi gitu ya. Dan sekarang kita akan langsung masuk aja untuk pembahasan mengenai analisa teknikal untuk Bitcoin ya, karena ini significant move ya saya rasa untuk Bitcoin. Kemarin kita sempat membahas ya, kalau teman-teman nonton di video sebelumnya, kemarin kita sempat membahas di mana Bitcoin kita lihat masih bisa ada pergerakan lagi atau kenaikan lagi gitu ya. Dan sekarang ternyata ini mengalami dump yang cukup lumayan, 2,7%. Ya, kembali lagi disclaimer on and do your own research. Ada beberapa hal. Kalau kita lihat secara time frame 1 jam ya, di sini kita bisa lihat ini secara tidak langsung dia sebenarnya terbentur di resistance. Nah di sini ya, kalau kita lihat dari sini, nah, ini ada resistance-nya. Teman-teman bisa lihat dari sini ya,
di sini dan ini di kisaran level 17.500. Kemarin memang benar-benar Bitcoin sempat mengalami kenaikan, naik kisaran 2%-an ya. Kita dari sini 1% ya. Kita sempat membahas, kalau teman-teman lihat di grafik sebelumnya di sini ya, kita sempat membahas potensi Bitcoin sedikit mengalami penurunan dari level ini, mungkin testing ke area 17.200 lalu mengalami kenaikan, dan memang hal itu yang terjadi ya. Memang ini Bitcoin turun ya sesuai dengan skenario kita lalu mengalami kenaikan, namun dia tidak berhasil breakout lagi gitu ya, karena saya rasa pada saat dia hit support di sini, ini momentumnya cukup kuat untuk breakout resistance ya. Karena resistance-nya pun kalau kita zoom in lebih dalam ya, khusus yang ini ya, ini saya dilihat dulu. Nah yang ini nggak terlalu kuat karena ini secara ini adalah short term resistance di time frame 1 jam di sini, lalu hit level ini. Nah kita anggapnya seharusnya dia bisa break ini untuk kembali mengalami kenaikan lagi. Walaupun memang di sini ada exponential moving average 50-nya yang membawa Bitcoin back down lagi. Artinya adalah memang masih ada selling pressure lagi tambahan gitu ya. Nah, apakah market crypto akan bearish sampai akhir tahun ya? Nggak ada penurunan sama sekali. Nah, ini yang kita mau bahas. Untuk saat ini Bitcoin reject lalu mengalami dump yang cukup besar 3,7%. Namun kita bisa lihat secara time frame 4 jam ini kita berada di level supportnya nih ya, berada di level supportnya. Jadi saya rasa kalau misalnya dia konsolidasi di area ini atau mungkin sedikit turun ke 16.800, ini masih potensi sebenarnya untuk dia mengalami kenaikan lagi gitu ya untuk Bitcoin ya. Nah walaupun di sini dia udah mulai breakdown dari rising wedge patternnya, jadi kita membutuhkan sebenarnya konfirmasi di mana dia mulai menguat, dia konsolidasi di area yang ini. Nah, kenapa kita lihat kenapa Bitcoin bisa mengalami kenaikan? Satu hal ya, kalau teman-teman lihat di grafik baru di weekly chart gitu ya. Nah, di grafik weekly-nya yang saya perhatikan. Nah, ini teman-teman lihat. Kita menggunakan indikator Relative Strength Index RSI ya. Nah, ini satu hal yang teman-teman bisa perhatikan. Di RSI-nya ini mulai nih dari bulan Juni ya. Dari bulan Juni ini Bitcoin turun ke bawah terus ya secara trennya. Mengalami penurunan, membentuk lower low dan lower low gitu ya ke bawah. Sedangkan untuk RSI-nya ini kalau teman-teman perhatikan, ini membentuknya uptrend ya, mulai mengalami kenaikan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini mengalami penurunan, di sini mengalami kenaikan ya. Kita tahu kalau yang satu turun, yang satu naik, ini bisa menimbulkan divergence atau perbedaan gitu ya. Karena seharusnya kan secara harganya turun, secara sentimen juga mengalami penurunan ya. Jadi ini ada perbedaan, dan ini namanya kalau kita lihat di Google kalau teman-teman belum familiar ya. Jadi di sini cheat sheet-nya istilahnya ya. Nah, ini namanya regular divergence ya, regular divergence, tapi ini adalah regular divergence untuk bullish. Jadi ini bullish divergence. Ya, secara harga di sini mengalami penurunan ya. Secara indikator yang warna merah ini mengalami kenaikan gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ini menunjukkan sesuatu gitu ya. Artinya kalau memang divergence ini benar ya, seharusnya dalam beberapa minggu ke depan ada sedikit penguatan lagi ke dalam Bitcoin gitu ya. Bisa jadi lower low terjadi gitu ya, tapi saya rasa ini hanya terjadi dalam waktu yang singkat. Kalau misalnya Bitcoin mau turun ya turunnya mungkin dalam 1 atau 2 minggu ke depan gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara long term time frame-nya, ini dia akan mulai mengalami kenaikan dengan adanya divergence ini. Seperti itu ya. Ini cukup penting juga, jadi teman-teman bisa perhatikan ini. Jadi mungkin kira-kira itu dulu kita membahas sedikit tentang berita-berita kripto, event maupun juga secara longer time frame ya untuk Bitcoin. Jadi itu dulu ya untuk update market kripto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan jangan lupa untuk join misi ini juga gitu ya dari CoinX. And thank you semuanya for watching, and see you in the next video. Bye bye.